Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Jihan Ina Zarifah, NPM 1903050085 dari kelas 6B PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah Edutainment Skill yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Septiati Purwadari MPD. Nah, di sini saya sudah ada judul artikel yang akan kita bahas bersama-sama yang berjudul tentang penerapan konsep edutainment dalam pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Nah, selanjutnya subbab pembahasan kita akan membahas bersama-sama. Yang pertama, pengertian edutainment. Yang kedua, tujuan pendekatan edutainment dalam pembelajaran. Yang ketiga, konsep dan metode edutainment. Dan yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran edutainment. Yang kelima, aplikasi edutainment. Dan yang terakhir, kita akan menyimpulkan bersama-sama pembahasan kita kali ini, yakni kesimpulan. Nah, langsung saja kita akan masuk ke pemaparan yang pertama, pengertian edutainment. Nah, mungkin sudah ada yang mengetahui apa itu edutainment. Nah, di sini kita akan membahas bersama-sama. Edutainment terdiri dari dua kata, education dan entertainment. Nah, education sendiri artinya pendidikan dan entertainment artinya hiburan. Nah, dilihat dari segi bahasa, edutainment artinya pendidikan yang menyenangkan atau proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis, sehingga aktivitas pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan. Nah, jadi edutainment adalah pembelajaran yang di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nah, pembelajaran yang dipadukan, yang digabungkan dengan aktivitas yang menyenangkan, yang dimana anak-anak dapat belajar dengan enjoy, anak-anak dapat belajar dengan keadaan yang senang. Begitu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian edutainment, kita akan membahas bersama-sama tentang tujuan pendekatan edutainment dalam pembelajaran. Nah, pendekatan edutainment dalam pembelajaran bertujuan agar pembelajaran terasa menyenangkan, sehingga peserta didik merasa nyaman, aman, enjoy, santai, dan kelas tidak terasa tegang, menakutkan, tidak nyaman, terancam, dan atau tertekan. Nah, mungkin dalam pembelajaran anak-anak biasanya, apalagi anak-anak PAUD ya, anak-anak usia dini. Nah, anak-anak usia dini itu sering masih dalam proses tahap yang ingin bermain. Nah, jadi kalau pembelajarannya tidak dibawa dengan belajar sambil bermain, anak dalam usia PAUD ini akan merasa tidak nyaman, anak PAUD ini tidak akan merasa enjoy, mereka akan tertekan. Nah, jadi tujuan dari pendekatan edutainment dalam pembelajaran ini adalah dalam pembelajaran anak-anak itu dapat belajar dengan enjoy, anak-anak dapat belajar dengan senang, sehingga anak-anak dapat menerima pembelajaran tersebut dengan bagus, dengan santai. Mereka dapat menerima pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran, seperti itu. Nah, jadi tujuan pendekatan edutainment adalah agar pembelajarannya terasa enjoy, anak-anak terasa tidak tegang, seperti itu. Selanjutnya,
kita akan membahas konsep dan metode edutainment. Nah, apa sih konsep dan metode edutainment? Nah, konsep dan metode edutainment ialah menciptakan suasana pembelajaran di mana anak didik dibuat senyaman mungkin dan senang terhadap apa yang diajarkan oleh sang guru atau pengajar. Nah, konsep edutainment menawarkan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Nah, jadi edutainment ini mengangkat konsep dan metode yang menarik, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Karena edutainment tadi apa pembelajaran yang menyenangkan. Jadi konsep dan metodenya mereka mengangkat pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, dan menyenangkan agar mencapai tujuan yang telah kita bahas tadi. Anak-anak dapat belajar dengan enjoy, anak-anak belajar tidak tertekan, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran edutainment menurut Suyadi. Yang pertama, menjembatani proses belajar dan proses mengajar. Nah, edutainment ini dapat menjembatani proses belajar dan mengajar, di mana edutainment ini dapat menjadikan proses belajar dan mengajar terasa menyenangkan, jadi dapat menjembatani. Nah, seperti itu. Yang kedua, pembelajaran edutainment berlangsung dalam suasana kondusif dan menyenangkan. Nah, yang tadi yang sudah kita paparkan, bahwasanya memang tujuan pembelajaran edutainment ini berlangsung dalam keadaan suasana yang menyenangkan. Nah, kondusif, menyenangkan, sesuai dengan tujuan tadi ya. Nah, yang ketiga, menempatkan anak sebagai pusat sekaligus subjek pendidikan. Nah, di mana seorang guru harus dapat menempatkan anak sebagai pusat sekaligus subjek pendidikan. Nah, seorang guru harus dapat menempatkan anak sebagai pusat sekaligus subjek pendidikan. Nah, yang terakhir, pembelajaran yang lebih humanis. Nah, jadi keempat prinsip-prinsip pembelajaran edutainment menurut Suyadi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas aplikasi edutainment. Nah, pembelajaran berbasis edutainment didesain dengan aplikasi di dalam progres belajar mengajar, baik dalam kelas indoor learning maupun di luar kelas outdoor learning. Baik hiburan dengan nyanyian, brain gym, musik, outbound, ataupun menggunakan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan seperti diskusi, cerdas cermat, dan lain sebagainya. Nah, jadi aplikasi edutainment ini ada proses belajar mengajar. Nah, ada proses belajar mengajar. Nah, aplikasinya itu bisa menggunakan dengan di dalam kelas indoor maupun di luar kelas outdoor. Nah, di luar kelas itu seperti outbound. Nah, ini dapat belajar tapi belajar dan menyenangkan. Nah, di mana belajar dan di dalamnya juga ada kegiatan-kegiatan, ada aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nah, belajar di luar kelas, yaitu outbound learning. Juga ada indoor learning. Indoor learning mungkin dengan metode diskusi, metode cerdas cermat, yang akan mengundang anak-anak untuk fokus, mengundang anak-anak untuk anak-anak agar tertarik dalam pembelajaran. Seperti itu. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Nah, jadi bermain bagi anak usia dini merupakan aktivitas yang sangat bermakna ya. Aktivitas yang sangat bermakna penting bagi tumbuh kembang anak, yang memberikan pengaruh tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, penerapan konsep edutainment dalam pembelajaran untuk anak usia dini sangatlah cocok, karena proses pembelajarannya didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis, sehingga aktivitas pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan, baik di area indoor maupun outdoor. Nah, alat bantu yang bisa dipakai adalah alat peraga edukatif. Nah, jadi edutainment skill ini, edutainment, pembelajaran dengan menerapkan edutainment, pembelajaran edutainment ini sangat cocok digunakan pada anak usia dini. Karena anak usia dini
memang masih suka bermain, anak usia dini masih suka aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Jadi kalau anak usia dini ini dalam pembelajaran yang monoton, dalam pembelajaran yang tidak ada hal-hal aktivitas yang menyenangkan di dalam pembelajaran, anak-anak akan tertekan, anak-anak tidak akan enjoy dalam pembelajaran, seperti itu. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Jika ada kekurangan datangnya dari saya, jika ada kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.